Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana biasa, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan pada renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Molo di pagi duhamu mananganga sieneu, marhiti-hiti guarku, patupau kumai. Demikian firman Tuhan. Meminta di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini merupakan pengajaran. Dari ayat ini kita tahu bahwa doa itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Dan berdoa itu harus disertai dengan kepercayaan penuh kepadanya. Serta dengan kerinduan untuk mempermuliakan Bapa di sorga. Namun ayat ini seringkali dipakai sebagai pembenaran untuk meminta Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan di dalam doa. Doa dalam nama Tuhan Yesus bagaikan sebuah mantra yang menjamin terkabulnya keinginan kita. Kita lupa bahwa janji Tuhan itu juga menuntut ketaatan dari kita. Orang yang percaya adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu berjalan dalam ketaatan kepada firman-Nya. Ketika kita taat dengan apa yang Allah inginkan, Dia juga mendengarkan kita, mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dalam doa kita harus tunduk kepada Allah dan memohon supaya kehendak-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa disertai dengan kehidupan yang taat akan firman Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa doa. Seperti yang dikatakan Alkitab, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mereka merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Allah sebagai bentuk sikap ketaatan sangat diperlukan. Menghormati Allah dalam sikap doa yang benar bahwa dampak bagi kehidupan kita. Doa membawa perubahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika berdoa dan masuk ke dalam ruang tahta Allah, biasanya kita mengatakan doa-doa kita seperti kita memesan makanan. Sikap seperti ini, saudaraku, tidak pantas dalam doa. Kita di hadapan Raja di atas segala raja. Seharusnya kita mengucapkan segala penghormatan akan kekudusannya, bukan langsung menyodorkan semua permohonan-permohonan atau masalah-masalah kita. Bukan berarti masalah kita tidak berarti baginya. Tuhan Yesus telah mengajarkan bagaimana memulai dalam kita berdoa. Yesus berkata, ketika kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Saudaraku, ketika kita mengatakan demikian, kita sedang mengundang Yesus untuk masuk ke dalam dunia kita, bertata di hati kita. Hadirlah Tuhan di hatiku, hadirlah Tuhan di kantorku, datanglah Tuhan dan jadilah Tuhan atas keluargaku, kekuatanku, kekhawatiranku, dan lain-lain. Permohonan ini bukan lemah, saudaraku. Ini adalah permohonan yang kuat supaya Allah bertata di setiap kehidupan kita.
Begitu berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita doakan sampai ke tahta dan menyentuh hatinya, karena kita hidup berkenan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam Yesus Kristus yang kami puji sembah, Allah Tuhan, terima kasih atas apa yang Tuhan karuniakan kepada kehidupan kami. Engkau telah memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau memberikan kami kehidupan, kesehatan, sukacita, terlebih di hari yang baru, hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami memuji, memuliakan Engkau atas semua kebaikan. Dan kami juga disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kami meminta di dalam nama Tuhan. Bapa yang baik, ajarkan kami Tuhan lebih lagi tahu akan apa maksud daripada perkataan. Lewat Roh Kudus Tuhan, tuntun bimbing kami, agar kami tahu untuk melakukan yang terbaik, terlebih di dalam meminta kepada Tuhan, agar kami Tuhan tidak merasakan kekecewaan, agar kami tidak merasakan kegalauan, kekhawatiran atas apa yang kami lakukan di dalam doa, mohonkan kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu akan kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk meminta yang terbaik di dalam nama Tuhan, dan selalu mengandalkan kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan dengan kuasa pikiran kami, kekuatan kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Tapi biarkanlah kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, supaya kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam Tuhan, dan untuk meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah semua kehidupan kami dikuasai oleh kasih Tuhan, dan dituntun oleh kasih Tuhan kepada kehidupan yang berkenan di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan raga kami, dan ampunkan kami dari semua kesalahan dan dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan dan tetap disebut menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.